Apa kabar Anda semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang inovasi pengelolaan pendidikan. Kajian yang akan dibahas adalah inovasi pengelolaan substansi pendidikan. Inovasi pengelolaan substansi pendidikan itu menyangkut inovasi pengelolaan dalam bidang kurikulum, dalam bidang siswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan pelayanan khusus. Selanjutnya akan saya bahas melalui caption sebagai berikut. Baiklah, akan saya jelaskan materi tentang inovasi substansi pengelolaan pendidikan. Capaian yang Anda harus lakukan, yakni Anda harus bisa menjabarkan inovasi substansi pengelolaan pendidikan. Materi yang akan kita bahas antara lain inovasi pengelolaan kurikulum, inovasi pengelolaan kesiswaan, inovasi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi pengelolaan sarana dan prasarana, inovasi pengelolaan pembiayaan, inovasi pengelolaan hubungan masyarakat, inovasi pengelolaan bidang lainnya seperti pelayanan khusus. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa inovasi pengelolaan pendidikan itu merupakan suatu proses pembaharuan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan agar dapat menghasilkan dengan mutu yang unggul. Terdapat pembaharuan di dalam proses atau fungsi pengelolaan, cakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Kemudian terdapat juga pembaharuan dalam bidang garapan atau substansi, yakni mencangkut kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Kemudian terdapat juga pembaharuan dalam bidang konsep, praktek, dan hasil. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang inovasi pengelolaan dalam bidang garapan atau substansi. Proses inovasi itu sendiri menyangkut tentang beberapa hal sebagai berikut. Umpamanya dari Everett pada tahun 1983 itu proses inovasi pengelolaan pendidikan itu dimulai dengan mengetahui masalah dan melakukan penelitian, mengembangkan, melakukan komersialisasi, adopsi, difusi, dan konsekuensi. Kemudian Levitt and Steiner tahun 1961 dimulai dengan menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan memilih. Dan Rogers pada tahun 1962 itu mulai dari menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Milo pada tahun 1971 itu mulai proses inovasi mulai dari konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusionalisasi. Dan Sasongko pada tahun 2009 proses inovasi pengelolaan pendidikan dimulai dengan analisis kebutuhan, menyusun desain, kajian penelitian dan pengembangan, dan penerapan dalam skala kecil, melakukan evaluasi dan revisi, kemudian melakukan penerapan dalam skala besar. Bidang-bidang inovasi pengelolaan pendidikan itu menyangkut ini adalah fungsinya. Jadi ini inovasi dari fungsi, kalau ini inovasi dari substansi. Menyangkut kurikulum, siswaan, tendik, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, pelayanan khusus. Apa yang dilakukan di dalam inovasi pengelolaan dalam bidang kurikulum, yakni merencanakan bidang kurikulum, mengorganisasikan kurikulum, melaksanakan kurikulum, melakukan monitoring dalam bidang kurikulum, melakukan pelaporan dalam bidang kurikulum. Apa yang dilakukan di dalam inovasi pengelolaan bidang kesiswaan, yakni merencanakan tentang kesiswaan, mengorganisasikan kesiswaan, melaksanakan tentang aktivitas kesiswaan, melakukan monitoring aktivitas kesiswaan, dan melakukan
laporan tentang pengelolaan aktivitas kesehatan. Demikian juga appendix, sarana prasarana pembiayaan, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Selanjutnya akan saya bahas tentang inovasi pengelolaan kurikulum. Definisinya bahwa inovasi pengelolaan kurikulum itu merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan pembelajaran agar siswa atau mahasiswa memperoleh kompetensi secara berhasil. Proses kegiatan dari inovasi pengelolaan kurikulum yakni melakukan pembaharuan dalam bidang kurikulum, program tahunan, program semester, analisis mata pelajaran, silabus, dan seterusnya. Dan melakukan pembaharuan menyusun RPP yang 1 lembar sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan melakukan pembaharuan kalender akademik, jadwal program pembelajaran, dan melakukan pembaharuan pelaksanaan pembelajaran, melakukan pembaharuan monitoring dan supervisi akademik, melakukan pembaharuan evaluasi pembelajaran, dan melakukan pembaharuan administrasi kurikulum dan laporan. Ini contoh kita melakukan inovasi pengelolaan tuh. Kita mulai dari desain inovasi. Jadi kita desain inovasinya kita mulai dari model membandingkan kondisi dulu atau analisis sekarang, dan kita merancang rencana inovasi ke depan. Jadi ada pembaruannya ke depannya bagaimana. Kita melihat bahwa kondisi sekolah, kurikulum sekolah selama 4 tahun belum dilakukan inovasi. Nah, kita merancang, melakukan pemikiran yang mendalam, ini dengan melakukan inovasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kemanfaatan dan kemutakhiran. Contohnya berbasis kepada revolusi industri 4.0. RPP dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, inovasinya bagaimana? Yakni RPP disusun secara teamwork dalam MGMP. Kemudian kondisi sekarang atau dulu pembelajaran dilakukan secara konvensional. Nah, rencana ke depan bagaimana? Yakni pembelajaran dengan setting move, metode bervariasi, media lengkap, dan evaluasi pembelajaran. Demikian juga seterusnya Anda bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan situasi kondisi yang ada di institusi Anda. Contoh rencana operasional inovasi dari tabel desain tadi, kemudian kita kembangkan per bidang-bidangnya itu. Kita kembangkan dari yang ini, dan seterusnya. Kita kembangkan rencana operasional inovasinya menyangkut judul, latar belakang, tujuan dan manfaat, aspek yang inovasi, mekanisme dan desain yang menyangkut juga langkah-langkah kegiatan, dan pengorganisasian menyangkut personalia, media, jadwal, pembiayaan, dan indikator keberhasilan. Ini contohnya dari yang aspek yang tadi. Yang pertama, inovasi kurikulum sekolah berbasis revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 1 Kabupaten XX. Ini diambil dari mana? Yakni dari desain yang sudah kita susun. Nah, ini kita ambil dari sini, kemudian kita kembangkan seperti ini. Kita kembangkan latar belakangnya. Dan perlu melakukan analisis yang ada di sekolah. Namanya kondisi nyata, kurikulum sekolah sudah lebih dari 4 tahun belum dievaluasi dan dilakukan pembaruan. Kemudian analisis mata pelajaran dalam struktur kurikulum kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni di era revolusi industri 4.0. Kecenderungan nilai UNBK yang kurang kompetitif dan seterusnya hanya diuraikan secara naratif. Kemudian kita merumuskan tujuan dan manfaat. Tujuannya yakni untuk melakukan pembaharuan kurikulum sekolah berbasis revolusi industri 4.0. Manfaatnya, kurikulum sekolah lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di era revolusi industri 4.0. Hasil UNBK lebih kompetitif dan seterusnya. Kemudian aspek yang diinovasi yakni kurikulum SMA Negeri 1 Kabupaten XX yang menyangkut capaian pembelajaran, kurikulum, panduan implementasi kurikulum. Kemudian mekanisme dan desain yang menyangkut langkah-langkahnya, mulai dengan yang
pertama itu mengundang semua guru untuk mengikuti workshop inovasi kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 dan menyelenggarakan workshop dimulai dengan langkah-langkah orientasi materi, analisis evaluasi kurikulum, menyampaikan draft inovasi kurikulum, kemudian melakukan pembahasan dan masukan, revisi dan pengemasan kurikulum, dan simpulan. Yang berikutnya itu menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang berikutnya menyusun jadwal implementasi dan seterusnya. Selanjutnya kita menyusun pengorganisasian. Personalianya, ini supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, kita susun panitianya. Ketua panitia umumnya si Kantong MPD, sekretaris si Cantik MPD, anggota Buyung Saripah Ujang, narasumber kepala sekolah dan dokter psikolan MPD dari pakar umumnya kelas. Media yang kita gunakan menyangkut laptop, infocus, kurikulum SMA, panduan pembaruan kurikulum, dan seterusnya. Jadwal pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020. Rincian workshop sebagai berikut, nanti dirinci ya. Kemudian pembiayaan, apabila kegiatan workshop ini membutuhkan biaya, sudah barang tentu membutuhkan biaya untuk konsumsi, umumnya pesertanya 50 orang kali 20 untuk snack dan makan siang sampai dengan 1 juta. Untuk narasumber, untuk panitia bila ada ATK atau bahan-bahan lain yang kita butuhkan. Indikator keberhasilan dari kegiatan inovasi pengelolaan ini yakni susunnya struktur kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 SMA Negeri 1 Kabupaten Gresik. Susunnya panduan implementasi kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 1 Kabupaten Gresik. Kemudian tersusunnya perangkat pembelajaran atau RPP pada semua mata pelajaran. Yang berikutnya itu tadi inovasi pengelolaan bidang siswaan. Selanjutnya inovasi dalam bidang pengelolaan kesiswaan ya. Ini merupakan divisinya adalah pembelajaran atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan siswa agar berhasil studi dengan mutu yang tinggi. Kegiatannya menyangkut pembaharuan dalam bidang analisis penerimaan siswa baru, yakni sesuai dengan kebijakan pemerintah berbasis zonasi. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Yang ketiga, orientasi studi dan penempatan rombongan belajar. Yang keempat, pembinaan karakter, bakat, dan minat. Yang kelima, melakukan wisuda atau perpisahan dengan siswa atau mahasiswa. Kemudian yang keenam, memberdayakan reuni. Yang ketujuh, administrasi siswaan. Ini contoh inovasinya seperti tadi. Ada inovasi bidang kurikulum. Ini kita membandingkan untuk menganalisis kondisi dulu atau sekarang, dan kita merancang ke depan. Namanya kondisi kesiswaan penerimaan siswa baru dilakukan oleh kepala sekolah dan TU. Ini kita melihat hal seperti memiliki kelemahan, maka perlu melibatkan berbagai unsur sekolah, dilakukan secara online dan transparan. Kemudian juga inovasi bidang lainnya. Setelah itu kita rancang rencana operasionalnya yang berjudul latar belakang, tujuan, manfaat, aspek inovasi, mekanisme dan desain, pengorganisasian, dan indikator keberhasilan. Yang berikutnya kita melakukan inovasi pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Ini merupakan pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pendidik menyangkut siapa saja? Ini menyangkut tentang guru, para pengajar, BK, dan seterusnya. Tenaga kependidikan itu siapa saja, menyangkut tenaga staf, menyangkut tenaga pustakawan, dan seterusnya. Proses kegiatannya yakni pembaharuan dalam bidang analisis kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan, supervisi, mutasi, promosi, dan pensiun. Jadi ini nanti ada pembaharuan. Setelah itu baru kita menyusun rencana operasional inovasi menyangkut judul, latar belakang, tujuan, manfaat, aspek inovasi, mekanisme dan desain, pengorganisasian, indikator keberhasilan. Nah, kemudian dirinci seperti yang langkah inovasi pengelolaan dalam bidang kurikulum. Selanjutnya pada akhir dari sesi ini Anda diminta untuk mengerjakan latihan sebagaimana berikut. Buatlah inovasi pengelolaan substansi
pendidikan dalam bidang sarana prasarana, karena sarana prasarana tadi kan belum dikembangkan. Kemudian pembiayaan, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Layanan khusus menyangkut apa saja? Yakni menyangkut inovasi pengelolaan. Layanan khusus itu menyangkut inovasi pengelolaan dalam bidang perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, dan seterusnya. Kemudian susunlah desain inovasi per bidangnya. Jadi desain inovasinya menggunakan tabel-tabel seperti itu. Yang berikutnya menyusun rencana operasional inovasi per bidang yang menyangkut judul, latar belakang, tujuan manfaat, dan seterusnya. Baiklah, perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda jelas memahaminya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.